Amin Rais mencoba untuk mengingatkan Pak Prabowo dari segi banyak hal ya. Jadi termasuk soal komunikasi politik Prabowo, terus tidak perlu menanggapi isu-isu yang terlalu banyak. Nah, yang paling menarik adalah Amin Rais mengajak Pak Prabowo memperingati dia untuk jangan lagi dekat dengan Pak Jokowi. Pak Mulyono itu kalau perlu dijauhkan. Alih-alih berharap Prabowo supaya tidak akrab lagi dengan Pak Jokowi, malah yang terjadi Prabowo mengundang Pak Jokowi, guys. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana Amin Rais yang kita kenal begitu kritis terhadap pemerintahan ya, terutama ketika di era Pak Jokowi memimpin. Betapa banyak bahasa-bahasa yang terlontar dari seorang yang pernah ditokohkan sebagai seorang reformis ya. Jadi kita ketahui bersama Pak Prof. Amin Rais ini adalah bagian dari figur yang terlibat untuk terjadi pelengseran terhadap rezim Soeharto. Dan juga ia dikenal sebagai pejabat, sebagai ketua MPR RI yang ikut terlibat kemudian membuat Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden itu kemudian jatuh atau lengser dari kursi kepresidenan. Nah, memang spesial Pak Amin Rais ini menjatuhkan presiden-presiden. Baik Pak Soeharto, Gus Dur, kan gitu. Nah, dia juga sempat mencoba untuk membuat Pak Jokowi ini lengser, guys. Tapi alih-alih ingin melengserkan Pak Jokowi semakin mantap, semakin dihormati dan semakin dicintai oleh masyarakat. Nah, belakangan dia memang sejak awal memberikan dukungan penuh kepada Prabowo ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi Pak Prabowo itu sudah 2 sampai dengan 3 kali mencalonkan, Amin Rais selalu berada di gerbongnya Prabowo. Namun yang kali terakhir ini ketika Prabowo bersama dengan Gibran, Amin Rais kemudian tidak bersama-sama dengan Prabowo, mengingat ada Gibran di belakang Prabowo, guys. Ya, kita tahu Gibran adalah putra dari Pak Jokowi. Nah, Pak Amin Rais ini tidak henti-hentinya mengkritik Pak Jokowi, menghina bahkan nyinyir tentang Pak Jokowi. Nah, belum lama ini dia membuat satu video yang mengajak atau mengingatkan kepada Prabowo untuk kemudian lebih berhati-hati menjadi seorang presiden. Peringatannya bagus sebenarnya, tapi ada hal yang menurutku di penghujung videonya justru dia mengajak Prabowo untuk tidak lagi mengakrabkan diri dengan Pak Jokowi. Ya, justru harapannya itu pupus ketika kemudian Pak Prabowo menunjukkan sikap memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dengan mengajak Pak Jokowi menjadi Dewan Pembina atau Dewan Penasehat ya di Danantara, kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai tamu kehormatan di setiap kegiatan seperti retreat ya. Ada acara-acara yang kemudian selalu melibatkan Pak Jokowi, termasuk belum lama ini Pak Prabowo mengundang secara khusus Pak Jokowi untuk buka puasa bersama. Ini aku tunjukin videonya ya, tapi sebelum kita cek videonya, saya mau mengajak kepada kalian semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini kita lihat ini nih Pak Amin Rais. Kita lihat, guys. Masuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil. Ya, bagus doanya. Memang ini ada masalah yang sulit ya, jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih gubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi, sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Nah, kemudian Pak Prabowo itu kemudian insya Allah lebih punya confidence ya untuk benar-benar berjuang ya meladeni kebutuhan rakyat Indonesia yang sekarang ini hidupnya memang dalam keadaan yang sedikit murat-marit. Jadi membela rakyat itu betul-betul memang harus dikerjakan.
tidak boleh menjadi slogan. Karena memang rakyat kita betul-betul Mas Prabowo keadaannya Anda lebih tahulah laporan dari Intel dan lain-lain, keadaan kita memang sangat berat. Nah, sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya. Minta jabatan kayaknya. Lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda. Memang nasib bangsa Indonesia secara mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai kepala negara, Anda Mas Prabowo harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Semoga kita doakan Mas Prabowo sehat selalu. Ya. Kemudian sedikit Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh, ya. Anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Jadi Mas Prabowo, jaga baik-baik kesehatan dan cukup istirahat. Ya. May Allah bless you and keep you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan kalian gimana guys ini guys? Jadi setelah dia memberikan masukan, memberikan kritik, saran, arahan kepada Pak Prabowo, bahkan kemudian Pak Amin Rais ini menggambarkan betapa dia dan juga sanak familinya, keluarganya itu begitu dekat dengan Prabowo, memberikan dukungan kepada Prabowo waktu dengan Sandiaga Uno, Hatta Rajasa, ya kan, mencalonkan diri sebagai presiden wakil presiden. Nah, yang menarik di sini adalah justru di penghujung menurut Amin Rais menghindar dari Pak Jokowi. Ini lucu. Bagaimana kemudian Prabowo akan menghormati apa yang menjadi pernyataan Amin Rais ini kalau ternyata yang dia bangun adalah narasi kebencian dan narasi perpecahan? Kan lucu. Ucapan terima kasih seadanya aja lah kepada Jokowi. Udah selesai dulu, udah diberikan penghargaan, penghormatan. Sekarang udah berhenti aja. Ini kan ajakan-ajakan pola-pola orang-orang yang hanya ingin lebih mengutamakan kebencian ketimbang islah dan juga kepentingan kerukunan kebangsaan. Nah, ini Pak Amin Rais memang pekerjaannya begitu, menjatuh belah bangsa gitu. Memang karakternya karakter yang dianggap reformis itu adalah dengan menjatuhkan presiden, membuat presiden kemudian tidak lagi berdaya, kan gitu. Udahlah, kalau dia runtuhkan rezim Orde Baru, itu juga semangat kita bersama. Tapi Gus Dur, kan gitu. Jokowi yang dihajar, termasuk kritiknya kepada Pak SBY sampai beliau bikin tulisan selamatkan Indonesia. Nah, ini menurutku pola-pola yang sudah terbangun dari orang tua satu ini guys. Jadi ya aku sarankan teman-teman untuk membaca sejarah. Tapi pemikiran keindonesiaan, kebangsaan termasuk juga keislamannya Pak Amin Rais itu banyak hal yang perlu kita apresiasi, kita hormati gitu. Jadi karena memang beliau adalah tokoh revolusi, tokoh reformasi kan gitu. Nah tapi ya karakternya demikian. Terakhir dia mengajak Pak Prabowo, ya kalau bisa berikan tugas yang ece-ece aja kepada Mas Gibran, wakil presiden yang dianggap tidak punya kapasitas dan kemampuan gitu. Padahal Mas Gibran semakin hari semakin tunjukkan etos kerja yang luar biasa. Semakin hari beliau menunjukkan betapa dia adalah anak muda calon pemimpin masa depan. Tapi dasar memang Pak Sengkuni ini sudah mati hati untuk memberikan apresiasi kepada Jokowi dan keluarganya. Kan gitu. Nah guys, alih-alih ingin kemudian Pak Prabowo itu menghindar dari Pak Jokowi, tidak perlu lagi mengundang Pak Jokowi. Ini nih saya kasih tunjuk videonya. Kemarin buka puasa bersama.
Pak Jokowi diundang guys ke istana secara khusus untuk kemudian buka puasa bersama dengan Pak Prabowo. Pertemuan besti. Luar biasa. Anak-anak buahnya Pak Jokowi semua. Asik pembahasannya. Waktu saya masuk ke sana, suasananya langsung kelihatan. Stres. Amin Rais stres. Ya, diantar pulang lagi sama Pak Jokowi. Luar biasa. Dulu Pak Jokowi kalau ketemu Prabowo, Prabowo hormat. Sekarang Pak Prabowo nunduk. Luar biasa. Bagaimana Pak Amin Rais dengan situasi ini? Ya, bagaimana Pak Amin Rais? Guys, kira-kira isi pertemuan Pak Jokowi dengan Prabowo itu apa ya? Memang sampai dengan saat ini kita belum dapat informasi, tapi yang jelas sudah dipastikan ini adalah pertemuan dua besti ya, agenda buka puasa bersama. Tapi aku yakin tidak mungkin kalau cuma sekedar undangan buka puasa bersama dan temu kangen. Aku yakin ada bisikan, ada pembahasan serius, ada sesuatu yang menurutku ujung-ujungnya kepentingan politik kebangsaan, politik Indonesia yang jauh lebih matang ke depan. Kebijakan-kebijakan Prabowo, strategi-strategi Prabowo itu memang tetap butuh masukan dari Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi panglimanya, pernah menjadi presiden 2 periode guys. Sehingga itu bagi aku ini adalah sesuatu yang positif dan perlu kita apresiasi. Yang jelas Amin Rais dan juga teman-teman yang sampai dengan saat ini mencoba untuk memisahkan Prabowo Jokowi itu harus mengubur dalam-dalam cara, tindakan, upaya, pemikiran, opini yang sudah dibangun untuk membuat narasi kebencian antara Prabowo dan Jokowi tidak akan pernah berhasil. Mengingat Prabowo adalah orang yang sangat mengapresiasi Pak Jokowi. Guys, apapun pandangan kalian bisa menulis di kolom komentarnya. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita dukung terus Pak Prabowo agar tetap sehat dan menjadi presiden terbaik kita. Dan mari kita doakan Pak Jokowi agar selalu menjadi orang yang produktif, memberikan apresiasi, penghormatan kepada rakyat, sehingga rakyat pun memberikan cintanya kepada presiden ke-7 tersebut. Saya Bang Bil, Offside.